Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Huda Putranto, Kepala SMP Negeri 3 1 Atap Borobudur, yang mana pada kesempatan kali ini mengusulkan Ibu Ratna Titi Wulandari MPD, Guru Matematika di SMP Negeri 3 1 Atap Borobudur untuk menjadi Guru Inspiratif Astra Honda 2025. Langkah Guru, Lentera Ilmu. Di sini saya mengusulkan Ibu Ratna Titi Wulandari MPD karena beliau dapat mengolah angka dan alam menjadi inovasi dari lereng Merapi. Ibu Ratna Titi Wulandari MPD sudah mengajar di SMP Negeri 3 1 Atap Borobudur selama 16 tahun 6 bulan dengan berbagai macam tugas tambahan, yang mana salah satu tugas tambahan yang saat ini diemban oleh beliau adalah menjadi bendahara sekolah atau bendahara bantuan operasional satuan pendidikan di SMP Negeri 3 1 Atap Borobudur. Jarak rumah beliau dari rumah ke sekolah tentu tidaklah dekat. Jarak rumah beliau dari sekolah ke rumah itu adalah sekitar 23 km. Sehingga dalam satu harinya beliau harus berkendara menggunakan kendaraan roda 2-nya sepanjang 56 km. Beliau menggunakan motor Revo yang merupakan keluaran dari Honda, yang ini menemani beliau untuk melaksanakan tugas di SMP Negeri 3 1 Atap Borobudur. Yang menjadi tantangan bagi beliau adalah beliau memiliki tantangan dari sisi geografis, di mana sejak menjadi CPNS di tahun 2009, Ibu Ratna Titi Wulandari pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan karena kontur geografis di sekolah kami berada di atas Pegunungan Menoreh. Jadi kami berada di puncak Pegunungan Menoreh, yang mana lokasi di sekitar kami itu sangat licin dan rawan terjadi bencana longsor. Hal ini yang mengakibatkan beliau pernah beberapa kali terjatuh karena jalannya licin. Kemudian beliau juga mengalami tantangan di mana lingkungan belajar siswa itu belum memadai. Jadi kami jujur sebagai kepala sekolah belum bisa memberikan fasilitas yang maksimal sekaligus memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Kami hanya bisa memberikan fasilitas minimal kepada Bapak Ibu guru agar bisa memaksimalkan kegiatan pembelajaran bersama dengan murid-murid kami. Nah, tapi di sini ini menjadi satu tantangan yang dihadapi oleh Ibu Ratna Titi Wulandari. Nah, selain itu, tantangan pribadi dari Ibu Ratna Titi Wulandari adalah beliau juga memiliki beban kerja yang tidak ringan. Ibu Ratna selain menjadi bendahara BOSP juga menjadi guru les atau guru tambahan jam pelajaran, kemudian menjadi guru ekstrakurikuler, yaitu menjadi guru menjahit, kemudian menyambi juga menjadi wali kelas, dan kemarin menjadi koordinator kokurikuler, yaitu koordinator yang bisa meramu berbagai macam muatan pembelajaran dari berbagai mata pelajaran untuk bisa melaksanakan satu proyek bersama, menghasilkan satu produk bagi siswa. Dan kemudian beliau juga menjadi penilai guru. Nah, kemarin kami minta bantuan karena memang Bu Ratna itu memiliki kompetensi. Kami meminta Bu Ratna untuk bisa menjadi salah satu penilai guru ketika Bapak Ibu guru melaksanakan pengelolaan kinerja. Sehingga ketika salah satu tahap di pengelolaan kinerja itu, yaitu observasi pembelajaran, kami mempercayakan kepada Ibu Ratna Titi Wulandari.
Ini menjadi cerita di mana beban kerja merupakan salah satu tantangan yang dimiliki oleh Ibu Ratna Titi Wulandari MPD. Beliau tidak menyerah ketika menghadapi berbagai macam tantangan. Saya mengamati bahwa beliau mempunyai cara-cara yang khas untuk mengatasi berbagai macam tantangan yang ada. Yang pertama, kami melihat bahwa Ibu Ratna Titi Wulandari memiliki semangat spiritual yang tinggi, sehingga upaya memupuk semangat spiritual ini menjadi kunci bagi beliau untuk mengatasi berbagai macam tantangan yang dihadapi. Selain itu, beliau juga selalu mengasah pola pikir bertumbuh, di mana pola pikir bertumbuh atau growth mindset mencoba untuk memandang segala bentuk tantangan itu menjadi sesuatu yang harus dihadapi dan diselesaikan. Sehingga Ibu Ratna Titi Wulandari ini tidak pernah memandang tantangan sebagai masalah, tapi memandang tantangan sebagai upaya untuk mencari solusi. Nah, upaya mencari solusi ini kemudian beliau genggam untuk menghasilkan satu kreativitas. Dan kreativitas ini menjadi cara bagi beliau untuk mengatasi berbagai macam tantangan yang ada. Dan inovasi atau kreativitas ini diwujudkan dalam bentuk target pekerjaan. Sehingga beliau memiliki kemampuan untuk menetapkan target pekerjaan mulai dari pekerjaan harian, bulanan, hingga tahunan. Dan ini membuat beliau tidak jarang berada di sekolah hingga sore hari, di mana Bapak Ibu guru yang lain itu sudah pulang. Ibu Ratna Titi Wulandari ini masih berada di sekolah hingga melebihi jam kerja. Dampaknya adalah beliau memiliki satu pelajaran hidup yang bisa disampaikan kepada siswa-siswanya, di mana siswa-siswa kami akhirnya mendapatkan suatu contoh nyata bahwa ketika suatu pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak kepada banyak hal. Maka kami melihat salah satu dampak yang dirasakan oleh siswa-siswa kami adalah siswa-siswa kami memiliki kepercayaan diri, keharmonisan, serta semangat dengan siswa. Nah, sampai saat ini pun hal ini menjadi tantangan bagi kemudian, Ibu Ratna Titi Wulandari juga memiliki dedikasi yang tinggi. Beliau konsisten dalam menyampaikan ilmu, menanamkan nilai, membentuk karakter, serta memberikan contoh perilaku hidup pantang menyerah kepada siswa-siswanya. Beliau merupakan sosok yang tegas, tapi juga memiliki kasih sayang yang sangat tinggi kepada murid-murid kami. Sehingga dengan keikhlasan ini beliau bersedia untuk mengorbankan waktu, tenaga, bahkan materi demi kemajuan siswa dan sekolahnya. Nah, di sini Ibu Ratna kemudian membuat suatu pendekatan aplikatif ketika mengajarkan mata pelajaran matematika. Beliau bisa menghadirkan suatu langkah yang sederhana, aplikatif sekaligus menyenangkan, sehingga murid-muridnya mudah dalam memahami konsep. Nah, dari efektivitas pembelajaran ini terbukti bahwa beliau itu bisa mencapai satu pengakuan di mana beliau pernah membawa murid-murid kami dari peringkat ujian nasional di angka bawah, di level bawah, tapi bisa mencapai puncaknya di peringkat ke-18. Bahkan salah satu murid kami itu pernah menjadi siswa terbaik di Kabupaten Magelang untuk mata pelajaran matematika, tepatnya pada ujian nasional.
Kemudian saya juga melihat bahwa beliau bisa menjaga semangatnya ketika mengajar walaupun berada di tengah keterbatasan adalah beliau selalu meningkatkan semangat spiritualnya. Beliau selalu melaksanakan kegiatan ibadah tepat waktu dan tidak pernah meninggalkan kegiatan ibadahnya. Dan saya juga melihat bahwa dampak dari aktivitas peribadatan ini, beliau memiliki tingkat keimanan yang sangat baik, sehingga apapun yang dia laksanakan itu pasti diniatkan hanya untuk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian beliau juga bisa menjaga semangat mengajarnya walaupun di tempat yang terbatas, karena beliau senantiasa berjejaring dan mengikuti berbagai macam pelatihan. Beliau pernah mengikuti kegiatan di Kitab, salah satu lembaga yang fokus pada pengembangan pembelajaran matematika yang dikelola oleh ASEAN, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara, yaitu Siameo Kitab Inmet, yang pusatnya berada di Yogyakarta. Bahkan dalam kegiatan pelatihan tersebut, beliau mendapatkan juara 2. Dan kemarin beliau juga mengikuti kegiatan sebagai pengajar pembelajaran mendalam. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ini juga mendapatkan dukungan dari keluarga, di mana keluarga beliau merupakan keluarga yang harmonis dan memiliki lingkungan yang baik. Untuk mencapai satu prestasi, itu beliau juga melakukan berbagai macam metode. Misalnya, beliau membuat satu semangat untuk bisa menjalin silaturahmi secara personal, maka beliau melakukan kegiatan berupa pendekatan personal. Dan beliau juga membangun suasana belajar yang menyenangkan, kontekstual, dan tentunya menjadi teladan dan inspirasi, tidak hanya bagi murid-muridnya, tapi menjadi teladan dan inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain. Dan tidak lupa beliau juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada anak-anak peserta didik yang memang menunjukkan satu peningkatan prestasi yang signifikan. Nah, beliau juga tidak pernah melakukan suatu judgement terhadap apa yang dilakukan oleh siswa, sehingga ketika siswa melakukan kesalahan, beliau pasti akan mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dari siswa, sehingga siswa melakukan aktivitas yang mungkin terlihat menyimpang dari kebiasaan siswa pada umumnya. Dan hal ini mencapai puncaknya pada tahun pelajaran 2018-2019, yang mana beliau bisa mengantarkan SMP Negeri 3 1 Atap Borobudur meraih peringkat sekolah dengan rata-rata nilai matematika itu berada di peringkat 21 mencapai peringkat 21 dari 213 SMP negeri dan swasta di Kabupaten Magelang. Karena sebelumnya di tahun ajaran 2015-2016 sekolah kami berada pada peringkat 180. Jadi di sini terlihat adanya peningkatan yang sangat signifikan, sehingga beliau bisa memberikan dampak perubahan positif tidak hanya kepada 1 atau 2 siswa saja, tapi juga kepada siswa-siswa satu kelas. Nah, di sini kita bisa mengukur keberhasilan dari Ibu Ratna dalam menjadi seorang guru yang dedikatif. Beliau dulu dari sisi akademik itu mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud, waktu itu masih Kemendikbud, untuk mendapatkan beasiswa P2TK, melanjutkan pendidikan strata 2 di Universitas Negeri Malang, dan jurusannya adalah pendidikan matematika. Nah, keberhasilan beliau itu akhirnya berlanjut, di mana kemarin beliau menjadi salah satu juara
guru dedikatif tingkat provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2024. Selain itu, di tahun 2025 ini menjadi fasilitator atau pengajar pembelajaran mendalam yang mana beliau bertugas untuk melatih Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Magelang dan sekitarnya menjadi sosok-sosok guru yang bisa menjadi aktivator pembelajaran mendalam di kelasnya masing-masing. Kemudian beliau juga menjadi juara 2 terbaik di kegiatan TMTA Siameo Kitab in Math. Nah, di sini menjadi salah satu puncak keberhasilan beliau, dan ini tidak hanya berhenti di TMTA Siameo Kitab, tapi beliau juga melanjutkan semangatnya sehingga bisa meraih titel sebagai guru penggerak di Kabupaten Magelang. Jadi di sini dari sisi siswa, Bu Ratna bisa membawa dampak yang luar biasa karena siswa itu bisa tampil lebih percaya diri, kemudian siswa itu berani untuk mencoba. Contohnya, siswa sekarang itu punya keberanian untuk bertanya, punya keberanian untuk mempresentasikan hasil diskusinya, memiliki kemandirian untuk membagikan apa yang menjadi hasil dari pemikirannya, dan memperkenalkan teknologi informasi kepada murid-muridnya, sehingga murid-murid kami memiliki kemampuan dalam penggunaan Canva untuk pembelajaran. Dan selain di pendidikan, ternyata Ibu Ratna Titi Wulandari juga memiliki peran sosial dan kepemimpinan. Beliau aktif dalam memandu kegiatan di komunitas belajar yang ada di SMP Negeri 31 Atap Borobudur. Kemudian beliau juga menyediakan waktu untuk berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain yang berada di luar sekolah kami dalam forum MGMP Matematika. Beliau juga aktif di kepengurusan PKK, di mana beliau di PKK juga selalu menjadi bendahara yang tidak pernah tergantikan. Kemudian beliau juga aktif sebagai penggiat lingkungan karena beliau memiliki minat untuk membuat ekoenzim dalam rangka mengolah sampah organik untuk bisa bermanfaat. Jadi beliau itu juga mengenalkan ekoenzim di lingkungannya dan juga di sekolah kami. Beliau juga member komunitas ibu profesional, di mana kemarin beliau juga menjadi panitia konferensi perempuan Indonesia, di mana kegiatan ini merupakan event 2 tahunan yang pada bulan Agustus 2025 kemarin diselenggarakan di Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, ini berbagai macam peran sosial ini tentu mengasah kepemimpinan beliau dan bisa berdampak pada kepemimpinan pembelajaran di sekolah kami. Dan inovasi pembelajarannya itu salah satu yang berhasil mendapatkan pengakuan adalah merupakan konsep pembelajaran kokurikuler dengan judul Melatih Birna Guru, yang merupakan di sini mengajak siswa-siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran lintas mata pelajaran, sehingga mengantarkan Ibu Ratna menjadi guru dedikatif terbaik 3 di Jawa Tengah. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam waktu dekat beliau memiliki satu obsesi untuk menerapkan pendekatan Human Library AB, yang merupakan pendekatan belajar dengan sumber belajar yang berasal dari luar sekolah dan beberapa siswa yang tentu sudah dibimbing secara khusus terlebih dahulu agar nanti bisa membimbing teman-temannya. Jadi di sini beliau ingin mewujudkan bahwa perpustakaan itu tidak hanya berwujud ruang berisi rak-rak buku, tapi bisa berupa siswa yang berperan sebagai sumber ilmu. Ya, siswa tersebut berperan sebagai human library. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dengan ketekunan, kesabaran, kreativitas,
dan dedikasi tinggi yang sudah ditunjukkan secara konsisten oleh Ibu Ratna Titi Wulandari MPD, beliau pantas untuk diberikan apresiasi sebagai guru inspiratif Honda tahun 2025. Tentu selain beliau itu menjadi teladan, beliau juga sudah membuktikan dirinya dengan berbagai macam capaian yang sudah diraih. Dan yang paling penting adalah beliau sejak CPNS tahun 2009 masih setia menggunakan kendaraan yang diperolehnya dari jerih payah keringatnya, di mana beliau menggunakan salah satu produk milik Honda. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi kami mengusulkan Ibu Ratna Titi Wulandari MPD untuk menjadi guru inspiratif Astra Honda tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.